Ketika zaman kuliah di kampus dulu, seorang dosen ekonomi senior mengatakan bahwa di tahun 2100 ke atas atau di tahun 2200, ekonomi dunia bukan seperti yang kita kenal saat ini, yaitu adanya piramida ekonomi di mana ada 1% berada di top of pyramid, orang yang super kaya, kemudian di bawahnya kelas kaya, menengah atas, kelas menengah, kelas bawah bagian atas, dan kelas bawah atau bottom of pyramid. Maka nanti katanya kelas atas itu ada sekitar 5%-an dan kelas menengah itu 1-3% mengecil, sisanya kelas bawah. Dunia sekilas hanya ada kelas thinker di atas dan kelas doer di bawah. Tidak banyak lagi middle person di berbagai macam bidang usaha. Sewaktu di kampus 30 tahun yang lalu, di mana IQ orang kampung seperti Bosman ini ya jongkok, nggak nyandak dengan informasi tersebut, nggak sampai berpikirnya ke sana, gagal juga memvisualisasi atau membayangkan bentuk komunitasnya nanti seperti apa di tahun 2100 ke atas. Sungguh tidak terbayangkan. Namun dalam 2 tahun terakhir ketika AI diperkenalkan dan mulai dipakai di berbagai bidang, maka middle class terbukti sudah terlihat mulai rontok. Sudah mulai terlihat di Indonesia saja 9 juta kelas menengah rontok atau sekitar 16% kelas menengah hilang ke kelas bawah, dan di negara maju 3-5% kelas menengah juga rontok. Indonesia itu beda sih, kebablasan dikit, karena bukan karena AI, tapi karena akibat kebijakan yang menjadikan investasi asing itu gagal masuk dan banyaknya preman ormas yang memberatkan para pengusaha, jadi malas berusaha. Jadi ternyata dunia tidak harus menunggu 100 tahun lagi, hal itu sudah nampak, sebuah kegilaan cara berpikir dan cara hidup baru yang banyak tentunya belum siap untuk menghadapinya, termasuk saya secara pribadi, dan ternyata sudah hadir semua itu sekarang. Tentunya hal ini akan membuat shock cara bernegara sekalipun. Bayangkan, tidak ada lagi pegawai negara kelas menengah atau middle management alias pegawai negeri dipotong hingga 70%-an. Cukup tim lapangan yang diperlukan, administratif semua pakai AI. Bahkan jabatan kementerian itu tidak terlalu diperlukan lagi, bisa digabungkan sehingga jabatan wakil menteri dan jabatan badan, kepala badan di Indonesia bisa musnah semua. AI itu tidak perlu tantiem, tidak ada hari libur, bisa melayani publik 24 jam. Dan ini perubahan yang mengerikan kalau Indonesia tidak siap. Kalau sebuah negara tidak siap, kita tahu di Indonesia ini banyak PHK terjadi dan di dunia juga sama. Hanya bedanya sekali lagi di Indonesia itu bukan efek AI pada beberapa tahun ini karena kelemahan pemerintahan. Namun tahun depan efek AI akan mulai dirasakan yang akan membuat kelas menengah lebih ambyar lagi. Bukti, PHK di dunia internasional khususnya Amerika dan negara maju lainnya di Eropa, Asia, PHK di tahun 2025 ini bukan masalah restructuring atau cost cutting ataupun masalah inflasi atau efek pandemi, namun karena mereka di PHK karena efek AI. Jabatan dan pekerjaan mereka tidak dibutuhkan lagi, diambil AI. Kita mulai dari perusahaan teknologi terkemuka dari India, TCS, Tata Consulting Services, yang mem-PHK 12.000 karyawannya baru-baru ini, atau sekitar 2% dari workforce-nya yang akan terus dipotong hingga tinggal separuhnya dalam 2 tahun ke depan. Kemudian Intel mem-PHK 24.000 karyawannya atau 40% dari total karyawan seluruhnya. Kemudian Microsoft mem-PHK 15.000 tenaga kerjanya dan akan terus mem-PHK 20.000 lagi di tahun ini. Kemudian Panasonic Jepang lebih dari 10.000 orang, di mana daftarnya terus memanjang perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya karena AI. Dan ada yang menarik, semua yang di PHK adalah middle management sampai senior level manager alias perusahaan masa depan tidak perlu manager. Dengan AI perusahaan menjadi lincah karena manusia itu sulit melakukan adaptasi, di mana AI bisa melakukan banyak seperti 4 hal ini. Sehingga perusahaan itu hanya membutuhkan pemikir atau thinker atau pengambil keputusan dan pelakunya atau doer yang bergerak mengeksekusi nantinya. Tidak ada lagi kebutuhan akan middle management yang mengatur seperti HRD, manajer yang berada di kantor yang nyuruh-nyuruh, memonitor, mengawasi, mengecek. Semua bisa AI langsung ke tukang, langsung ke driver, langsung ke gudang dan lain sebagainya. Kita tahu di masa depan kecepatan lebih penting dari pengalaman, output lebih penting dari senioritas, corporate ladder tidak ada lagi. Organisasi chart jadi flat atau rata. Tidak ada lagi tangga jabatan, tetapi kemampuan adaptasi karena AI membuang tangga tadi. Bayangkan ke depan, dunia semakin ringkes. Bahkan ASN itu tinggal 20-25% saja dari sekarang. Begitu juga semua middle management. Yang bakal tersisa jadi naik ke 5% ke atas atau jadi yang 90-an% ke bawah. Untuk itu pilihan Anda sih mau ke atas atau ke bawah. Peace.